Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Deli Serdang, Koja, Jakarta Utara pada Selasa sore. Kebakaran sulit dipadamkan akibat kencangnya embusan angin hingga membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Api dengan cepat membakar permukiman padat penduduk di Jalan Deli Serdang, Koja, Jakarta Utara. Kebakaran dengan cepat merambat ke bangunan semi permanen karena dipicu oleh kencangnya hembusan angin. Dengan alat seadanya, warga membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api. Sebagian warga juga berupaya menyelamatkan harta mereka yang tersisa. Tapi di perjalanan, melihat situasi kondisinya macet pada sore hari ini, dan pemukiman pada penduduk serta laporan dari unit yang pertama datang ke TKP itu angin cukup kencang, maka kami luncurkan sampai dengan 11 unit. Saat ini kami sudah meluncurkan 17 unit. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita cover semua potensi kebakaran yang akan merambat ke bangunan yang belum terbakar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini dan kasus kebakaran kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran permukiman di Koja, Jakarta diduga akibat ulah seorang pria yang depresi. Pria tersebut sengaja membakar rumahnya hingga merembet ke bangunan lainnya. Puluhan rumah warga di Jalan Lorong L, Koja, Jakarta Utara hangus terbakar. Tercatat 37 rumah semi permanen ludes dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa sore. Diduga kebakaran dipicu oleh seorang pria depresi yang berupaya membakar rumahnya. Sebelum peristiwa kebakaran, pelaku sering mengancam untuk membakar rumahnya. Terus ada pun rumah yang awal kejadian adalah rumahnya Pak Chandra, ya kan? Rumahnya Pak Chandra itu diperkirakan sekitar umur 32 tahun. Dan memang Chandra ini menurut keterangan masyarakat bahwa itu sering melakukan omongan kepada orang tuanya atau pengancaman kepada orang tuanya bahwa rumah ini akan saya bakar. Bahkan tadi kejadian awal adiknya sempat dimarahin dan dicekik. Setelah itu dia main korek, setelah koreknya dilepas, dia tinggal korek itu ternyata menimbulkan api. Pemirsa, aksi blokir jalan di Buton, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa menuntut perbaikan jalan di Desa Buranga. Aksi pemblokiran jalan dilakukan warga Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, di Jalan Poros yang menghubungkan 3 wilayah kabupaten berlangsung tegang. Salah seorang pengendara mobil nyaris diamuk massa saat memaksa melintas. Massa yang emosi langsung mengamuk dan mengejar sopir. Beruntung aparat polisi dan TNI yang berjaga berhasil meredam. Massa juga merobohkan papan himbauan milik pemerintah untuk digunakan memblokir jalan. Aksi pemblokiran jalan dipicu kekesalan warga akibat tidak ada perbaikan jalan sejak Kabupaten Buton Utara mekar 14 tahun lalu. Tahun 2007 mekar, tidak pernah ada perbaikan jalan. Sehingga kami melakukan aksi agar tuntutan kami hari ini agar dijawab oleh pemerintah daerah. Warga mengaku kerusakan jalan berdampak pada kondisi ekonomi warga yang hingga saat ini tidak pernah mengalami kemajuan. Dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Tuntutan warga terhadap perusahaan kebun kelapa sawit akhirnya mendapat jawaban. PT HUK berjanji akan menyelesaikan persoalan akhir tahun ini. Konflik lahan yang telah berlangsung sejak tahun 2000 antara warga dengan perusahaan kelapa sawit akhirnya temui titik terang. PT Hamita Utama Karsa berjanji akan menyelesaikan persoalan dengan masyarakat pada akhir tahun 2021 ini. Sebelumnya puluhan warga pemilik lahan menggelar aksi demo, menuntut perusahaan kebun kelapa sawit segera mengembalikan lahan milik masyarakat yang diserobot oleh PT Hamita Utama Karsa. Dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari bapak-bapak dari tahun 2000 sampai 2021. Sehubungan dengan itu, apa yang bapak-bapak sampaikan adalah juga keluhan dari kami PT Hamita Utama Karsa. Ada 2 tuntutan tertulis dari warga, yakni konversi dalam hak guna usaha
atau kompensasi per 2 hektar sebesar Rp250 juta. Memang 2021 akhir tahun ini tidak terrealisasi, kita langsung duduki lahan plotting karena Warga mendesak lahan seluas 198 hektar untuk 148 kepala keluarga dikembalikan sesuai dengan peta transmigrasi. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah angkutan umum di Tanah Toraja tertimpa pohon besar, sementara pohon tumbang di Jawa Timur menimpa 3 motor. Angkutan umum yang melintas dari arah Rantai Pau menuju Makale tertimpa pohon besar yang tumbang. 3 orang penumpang dan supir mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Laki Padada. Sementara 1 penumpang bernama Sengka tewas di lokasi kejadian karena terhimpit rangka kendaraan yang ringsek tertimpa pohon tumbang. Akibat pohon tumbang, 4 korban di dalam mobil. 1 meninggal, 2 luka-luka, dan 1 alhamdulillah sehat. Semuanya dibawa ke rumah sakit Laki Padada. Petugas bersama warga telah mengevakuasi pohon tumbang yang sempat menghambat arus transportasi di jalan Trans Sulawesi tersebut. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kifri Tonapa, Ainus melaporkan. Akses jalan dari Mojosari menuju Kecamatan Trawas tertutup pohon tumbang. Tumbangnya pohon angsana ini menimpa 3 sepeda motor yang sedang parkir di tepi jalan. Beruntung para pengendara sepeda motor sedang berada di toko untuk membeli barang-barang hingga terhindar dari pohon ambruk. Sebelum pohon tumbang, angin kencang melanda wilayah Kecamatan Mojosari. Tiba-tiba terdengar suara keras pohon roboh. Padahal, seminggu sebelumnya sudah dilakukan pemangkasan pohon-pohon tersebut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup. Ada pohon tumbang katanya gitu. Terus? Nah, kemudian itu langsung kretek-kretek. Itu ada, itu aku lari. Itu ada orangnya. Terus menimpa apa tadi, Bu? Sepeda. Berapa, Bu? Sepedanya 3, cuma yang 1 ada orangnya. Tapi nggak ada orang tertimpa, Bu, ya? Enggak, alhamdulillah. Pohon berhasil dievakuasi petugas gabungan hingga jalan bisa kembali dilalui. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil berisi uang hanyut terseret air sungai di desa Sumarang, Sulawesi Barat maksud kami. Peristiwa itu terjadi saat supir sedang mencuci mobilnya di pinggir sungai. Ini adalah kondisi saat evakuasi mobil pickup milik warga yang terseret arus sungai di desa Sumarang, Kecamatan Campalagian. Peristiwa ini pun viral di media sosial dan direkam sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Menggunakan seutas tali, ratusan warga bahu-membahu mengevakuasi mobil pickup yang hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini berawal dari sopir mobil yang berniat untuk mencuci mobil tersebut. Saat tengah mencuci, mobil tiba-tiba air sungai meluap dan menghantam mobil tersebut. Setelah hampir 3 jam, akhirnya mobil berhasil dievakuasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pemirsa, petugas gabungan mengevakuasi warga yang terdampak banjir yang merendam sejumlah wilayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam 3 hari terakhir, sudah 3.700 kepala keluarga berhasil dievakuasi. Hingga Selasa siang, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan kondisinya kian parah dan meluas, salah satunya di Komplek Jalan Anoy, Palangkaraya ini. Banjir ini akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Kahayan. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter membuat warga terpaksa harus mengungsi ke tempat aman. Aparat dari Polresta Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah mengerahkan puluhan personil dan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir. Kemana yang ngerinya hari tahun lah? Mengungsi? Iya, mengungsi. Dengan siapa Ibu mengungsi? Dengan sanak. Oh. Rumah Ibu gimana kondisinya sekarang? Singin kalau di rumah kami seorang, sini. Siang ini tambah dalam apa tambah sulit? Tambah dalam. Tambah dalam.
Selama 3 hari terakhir, sebanyak 3.700 kepala keluarga telah berhasil dievakuasi. Untuk jumlah kakak yang diungsikan kurang lebih sebanyak 3.700 kepala rumah tangga. Ini terdiri dari ibu-ibu, remaja, dan lansia yang kita upayakan untuk evakuasi. Upaya penanggulangan dampak banjir terus dilakukan oleh aparat dengan mendirikan posko dan penyediaan logistik, pelayanan kesehatan, obat, vitamin, serta dapur umum. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Hampir 4 pekan banjir masih merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketinggian air tak kunjung surut, masih di kisaran 1 hingga 3 meter. Jalan lintas Malawi masih lumpuh, memaksa warga beraktivitas menggunakan perahu. 70 kepala keluarga yang terdampak harus mengungsi ke sekolah SMP 3 Negeri Sintang. Keperluan bayi menjadi bantuan yang dibutuhkan pengungsi. Kebutuhan bayi ya seperti susu, balita, kemudian pampers. Ya itu aja sih, susu pampers yang dibutuhkan. Kemudian ibu-ibu nggak tahu juga sih perlu apa kan. Kalau balita ya susu sama pampers rata-rata. Dari data BPBD Sintang, jumlah warga terdampak banjir telah mencapai 100.000 kepala keluarga. 10.381 kakak diantaranya mengungsi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Serbuan vaksinasi COVID-19 terus digelar pemerintah ke seluruh wilayah di Indonesia hingga ke pelosok daerah. Untuk membentuk kekebalan komunal atau herd immunity, perjuangan berat dilalui tenaga kesehatan dan TNI Polri mencapai desa terpencil di Bengkulu. Sementara di Yogyakarta, ratusan bantuan sembako diberikan kepada para buruh yang terdampak COVID-19. Seperti inilah perjuangan tim Nakes dan anggota TNI Polri untuk menjangkau lokasi vaksin di Desa Padang Capo, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Petugas harus menggunakan kendaraan penggerak 4 roda, ditambah ban khusus yang dibalut rantai untuk melewati jalan ekstrim yang belum tersentuh aspal. Tim vaksin butuh waktu 5 jam untuk mencapai lokasi Desa Padang Capo. Vaksinasi terhadap 362 warga desa pun berlangsung hingga malam hari. Meski demikian, warga tetap antusias menunggu giliran mendapatkan vaksinasi. Untuk animo masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini cukup tinggi. Sampai sekarang pukul 21.00 masyarakat masih berdatangan untuk melaksanakan vaksinasi yang diadakan oleh Polsek Sukaraja dan juga Puskesmas Dusun Tengah. Polri terus menyalurkan bantuan paket sembako bagi warga yang terdampak COVID-19. Sebanyak 700 paket sembako dari Kapolri dibagikan kepada buruh KSPSI Yogyakarta. Bantuan ratusan paket sembako diharapkan dapat meringankan beban para buruh. Itu kepolisian, bantuan dari Bapak Kapolri ini disampaikan kepada para pekerja di wilayah Yogyakarta untuk sedikit meringankan. Mudah-mudahan bisa ya tentu dengan adanya bantuan itu pasti akan meringankan teman-teman yang ada di perusahaan yang hari ini mengalami dirumahkan atau mereka di PHK, itu pasti akan meringankan beban mereka karena mereka bisa mendapatkan sembako, ada beras. Data jumlah pekerja yang terdampak COVID-19 di Yogyakarta ini mencapai 2.500 pekerja yang sebagian besar dari sektor pariwisata dan kuliner. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyebaran berita bohong alias hoaks COVID-19 hingga kini masih terjadi. Patroli cyber serta menyaring aduan masyarakat terus dilakukan untuk mencegah penyebaran berita bohong. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui hingga saat ini penanganan pandemi di tanah air terganggu beredarnya berita bohong atau hoaks. Patroli cyber serta menyaring aduan masyarakat terus dilakukan untuk menindaklanjuti informasi tak benar terkait COVID-19. Ribuan hoaks COVID-19 tersebar di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga TikTok. Masyarakat diharapkan lebih bijak
dalam menerima maupun memberikan informasi yang kemudian di-upload atau disebar. Upaya penanganan COVID-19 ini masih terganggu oleh adanya kabar bohong atau hoax mengenai COVID-19. Kami dari Kementerian Kominfo terus melakukan patroli siber serta menerima aduan dari masyarakat untuk mengidentifikasi serta menindaklanjuti hoax dan berbagai berita bohong, terutama yang berkaitan dengan isu COVID-19, vaksinasi COVID-19, serta PPKM. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI hari ini. Presiden memastikan pelantikan Panglima TNI tidak disertai dengan reshuffle kabinet. Jenderal TNI Andika Perkasa akan dilantik menjadi Panglima TNI pada Rabu pagi di Istana Kepresidenan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke Banten. Presiden memastikan pelantikan Panglima TNI tidak disertai reshuffle seperti kabar yang berhembus beberapa hari terakhir. Pelantikan Panglima insya Allah besok, hari Rabu ya. Besok pelantikan Panglima aja. Jenderal Andika Perkasa melalui tahapan fit and proper test yang digelar Komisi 1 DPR RI dengan mulus. Andika memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang muktamar PBNU yang ke-34 di Lampung, sejumlah nama kandidat calon ketua umum mulai bermunculan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Yahya Khalil Stakuf, dan Said Akhil Siraj menjadi nama-nama yang disebut sebagai calon ketua umum PBNU mendatang. Bertempat di pesantren Asidikiyah, Batu Ceper, Tangerang, sejumlah pimpinan pondok pesantren se-Jawa, Bali, dan Madura bertemu untuk menentukan sikap. Dukungan untuk salah satu calon mulai bermunculan, seperti Persatuan Gus-Gus Indonesia yang mendukung Said Akhil Siraj kembali memimpin PBNU 5 tahun ke depan. Muktamar PBNU yang ke-34 akan berlangsung tanggal 23 hingga 25 Desember di Lampung. Sejumlah nama calon ketua umum disebut mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, kakak kandung Menteri Agama Yahya Khalil Stakuf, dan juga Ketua Umum PBNU saat ini, Said Akhil Siraj. Tidak komentar masalah pihak-pihak siapapun ya, baik istana maupun siapa calon yang lain. Saya tidak bicara itu. Prinsipnya kami murni menginginkan beliau untuk maju lagi. Dan beliau bersedia? Beliau insya Allah bersedia. Ya, pemirsa, setelah resmi memiliki struktur organisasi yang baru, Kadin Indonesia menggelar rapat perdana Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan lapangan pekerjaan serta pengembangan pelaku UMKM menjadi bahasan utama dalam rapat ini. Setelah dilantik pada Oktober 2021 lalu, Kadin Indonesia bersiap membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kadin Indonesia berkomitmen meningkatkan efisiensi dunia usaha, memperluas lapangan kerja, dan mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan serta UMKM. Hal ini menjadi bahasan utama dalam rapat perdana Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2021-2026. Job creation, bagaimana kita bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, disinilah tugas daripada pengusaha mikro sampai besar semuanya, karena setiap pengusaha itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan hanya pemerintah. Dan kami juga sadar bahwa tidak bisa sendiri, karena itu banyak dikumandangkan kolaboratif, dan juga kami ini tidak hanya kaum tertentu, tapi mesti juga melibatkan banyak pihak termasuk UMKM dan masyarakat luas. Tadi kita bicara juga mengenai banyaknya kaum santri yang jangan-jangan bisa menjadi tulang punggung pengusaha ke depan. Mencetak lebih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah diyakini akan membawa Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang tangguh pada 2045 mendatang. Saya secara pribadi punya passion ya, jadi punya satu keinginan masyarakat UKM khususnya yang masih kecil-kecil itu bisa tumbuh, karena Indonesia itu bisa besar hanya kalau jumlah kelompok produktif ini diperbanyak.
Ya, bukan itu saja, sehingga penciptaan lapangan kerja itu bisa lebih masif, kemudian penerimaan pajak juga bisa lebih besar. Sebagai wadah perwakilan pengusaha besar hingga mikro, Kadin Indonesia akan bermitra dengan pemerintah, memberikan kontribusi dan berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir lumpur menerjang sejumlah wilayah di Kanada dan Amerika Serikat pada pekan ini. News Pagi akan segera kembali.